Selamat siang adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Angki Atikasari. Di sini kakak akan menemani kalian belajar mengenai beberapa materi dari mata pelajaran matematika. Langsung saja, materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah materi himpunan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari tentunya kalian sering ya menjumpai hal-hal seperti sekeranjang jeruk, sesisir pisang, dan sekumpulan semut hitam. Nah, sementara pada matematika sendiri, kita juga menjumpai tentang kumpulan bilangan bulat positif maksimal 10, bilangan genap antara 20 dan 30, dan contoh-contoh seperti itu jika kita cermati, ternyata dia memiliki kesamaan. Kesamaan yang dimaksud adalah semua objek yang dihimpun dalam kumpulan tersebut memiliki ciri-ciri yang jelas, sehingga dapat kita simpulkan bahwa himpunan adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi dengan jelas. Nah, anggota-anggota dalam himpunan dia dinamakan sebagai elemen. Selanjutnya adalah cara menuliskan himpunan. Ada beberapa cara untuk menuliskan himpunan. Salah satunya adalah dengan menggunakan kata-kata. Contohnya, A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1000. Kemudian cara lain untuk menuliskan sebuah himpunan ialah dengan mendaftar anggota-anggotanya di antara dua tanda kurung kurawal. Contohnya adalah B adalah himpunan bilangan asli kurang dari atau sama dengan 5. Penulisan himpunan B ditulis sebagai berikut, yakni dia diapit dengan tanda kurung kurawal ya di awal dan juga di akhirnya. Kemudian yang ketiga adalah kita dapat menuliskan sebuah himpunan dengan menggunakan notasi pembentuk himpunan. Contohnya adalah E adalah himpunan bilangan bulat positif kurang dari 4. Maka dapat ditulis dengan E, jangan lupa sama dengan kurung kurawalnya, X bilangan bulat positif kurang dari 4. Dia dibaca E adalah himpunan semua X dengan syarat X adalah bilangan bulat positif kurang dari 4. Selanjutnya adalah kesamaan himpunan. Dua himpunan atau lebih, dia bisa dikatakan sama ketika elemen yang ada pada himpunan yang satu juga merupakan elemen pada himpunan lainnya. Hal itu juga berlaku sebaliknya. Misalkan di sini ada dua himpunan pertama adalah himpunan A dan himpunan kedua adalah himpunan B, dengan masing-masing anggota A adalah H, A, S, I, M, dan anggota himpunan B adalah H, I, S, A, M. Nah, kira-kira apa yang dapat adik-adik simpulkan dengan kedua himpunan tersebut? Oke ya, karena dalam himpunan dia tidak ada aturan penulisan harus urut, sehingga ketika elemen-elemen dalam himpunan B dibuat sama urutannya dengan himpunan A, maka himpunan B yang semula beranggota H, I, S, A, M, maka dia bisa berubah menjadi H, A, S, I, A. Begitupun sebaliknya. Sehingga ketika elemen-elemen dalam himpunan A, H, A, S, I, M dibuat sama urutannya dengan himpunan B, maka dia juga akan menjadi H, I, S, A, M. Karena dalam kedua himpunan tersebut memiliki anggota yang sama jika diurutkan. Maka himpunan A akan menjadi sama dengan himpunan B. Selanjutnya adalah himpunan berhingga, himpunan kosong, dan himpunan tak hingga. Himpunan berhingga sendiri didefinisikan sebagai himpunan yang banyak anggotanya dapat dihitung. Contohnya adalah himpunan nama hari dalam kalender Masehi. Kita tahu bahwa nama hari dalam kalender Masehi itu ada 7, yakni Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Nah, karena dia dapat dihitung, maka dia dinamakan himpunan berhingga. Selanjutnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota atau banyaknya anggota himpunan itu adalah 0. Untuk A berupa himpunan kosong, yakni A sama dengan himpunan kosong, maka banyaknya anggota A ditulis lambang banyaknya A sama dengan 0 atau himpunan kosong. Contohnya adalah himpunan bilangan ganjil yang bisa dibagi 2. Kenapa? Karena kita tahu bahwa himpunan bilangan ganjil yang bisa dibagi 2 itu tidak ada, karena bilangan ganjil itu adalah bilangan yang tidak bisa dibagi 2. Selanjutnya adalah himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga sendiri didefinisikan sebagai himpunan yang banyak anggotanya tidak dapat dihitung. Untuk A berupa himpunan tak hingga, maka banyaknya A sama dengan tak hingga. Sehingga
Untuk setiap himpunan A, banyaknya anggota A adalah banyaknya anggota A lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan tak hingga. Contohnya adalah himpunan bilangan ganjil. Karena kita tidak tahu pasti berapa jumlah bilangan ganjil. Selanjutnya adalah himpunan semesta. Himpunan semesta merupakan kebalikan dari himpunan bagian. Contohnya, himpunan H sama dengan contohnya H dengan anggota A, B, C, D, E. Karena kita tahu bahwa anggota H itu terdiri dari 5 elemen, sehingga banyaknya anggota H sama dengan 5. Jadi, total banyaknya himpunan bagian dari H adalah banyaknya anggota H sama dengan 2 pangkat N. Karena N-nya tadi 5, sehingga banyaknya himpunan bagian dari H adalah 2 pangkat 5. Artinya 32. Dan himpunan semesta dari ke-22 himpunan bagian tersebut adalah himpunan bagian terbesarnya. Nah, seperti yang ada dilihat di sini, banyaknya anggota H sama dengan 2 pangkat N. Himpunan semesta pada umumnya ditulis dengan lambang S, sehingga semesta dari semua himpunan bagian dari H adalah himpunan S yang merupakan himpunan H itu sendiri, yakni S sama dengan H dengan anggota A, B, C, D, E. Secara formal atau matematika, kita dapat menyimpulkan bahwa himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek yang dibicarakan. Selanjutnya ada operasi uner pada himpunan. Pada himpunan, satu-satunya operasi yang berupa operasi uner adalah operasi komplement, atau yang biasa kita kenal dengan lingkaran dari suatu himpunan. Komplement dari himpunan A adalah himpunan yang semua elemennya anggota S, tetapi dia bukan anggota A, ditulis dengan lambang A pangkat C atau A aksen. Yakni himpunan A sama dengan semesta dikurangi A komplement. Nah, untuk setiap dua himpunan A dan B, maka berlaku banyaknya anggota A gabungan B sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota A irisan B. Rumus di atas itu dia dikenal sebagai rumus umum banyak anggota dua himpunan. Rumus tersebut berlaku secara umum, artinya berlaku untuk semua relasi antara dua himpunan. Nah, misalkan di sini kakak mempunyai himpunan semestanya adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10 dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan A adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10 dengan anggota 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian ada B adalah himpunan bilangan prima kurang dari atau sama dengan 7 dengan anggota 2, 3, 5, 7. Nah, kita juga belajar tentang irisan himpunan. Apa sih yang dimaksud dengan irisan himpunan? Nah, berdasarkan himpunan yang tadi ada, kita dapat mencari irisan himpunan. Irisan himpunan adalah himpunan yang anggotanya merupakan persekutuan dari A dan B. Nah, jadi irisan himpunan dari himpunan A irisan B sama dengan 3, 5, 7 anggotanya. Karena apa? Karena dari himpunan A dan B yang dia juga keduanya itu masuk ke dalam dua himpunan adalah angka 3, 5, dan 7. Sehingga dia disebut sebagai irisan himpunan. Selanjutnya adalah himpunan gabungan atau union. Nah, himpunan gabungan itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota A dan B. Jadi, gabungan himpunan A gabungan B sama dengan 1, 2, 3, 5, 7, 9. Karena dia merupakan gabungan dari kedua himpunan. Selanjutnya ada selisih himpunan. Nah, jika A selisih B atau A min B itu merupakan himpunan semua anggota A yang bukan anggota B. Jadi,
dia termasuk anggota A, tetapi dia tidak termasuk anggota B, sehingga elemennya adalah 1 dan 9 saja. Kemudian jika B selisih A, maka elemennya adalah 2 saja, karena dia termasuk anggota B yang bukan merupakan anggota himpunan A. Selanjutnya adalah komplement himpunan. Kakak lanjut, yakni ada komplement himpunan. Nah, komplement himpunan adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan S, tapi dia bukan anggota A. Kalau kakak tanya A komplement ya, A komplement itu sekali lagi kakak ulangi, himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari himpunan semesta, tetapi dia bukan termasuk anggota A. Sehingga di sini dapat kita lihat bahwa anggota himpunan S yang bukan merupakan anggota A adalah 2, 4, 6, dan 8. Di sini kakak punya contohnya, pada sebuah wilayah RT yang terdiri dari 16 kakak, terdapat 10 kakak yang memiliki sepeda motor, 6 kakak memiliki mobil, dan 3 kakak tidak memiliki sepeda motor maupun mobil. Masalah yang ditanyakan adalah berapa kakak yang memiliki mobil sekaligus memiliki sepeda motor. Nah, pertama kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal. Kita tahu bahwa S ada himpunan semestanya adalah himpunan seluruh kakak. Maka banyaknya anggota S adalah 16. Sedangkan A adalah himpunan kakak pemilik sepeda motor. Maka banyaknya anggota A adalah 10. Dan B adalah himpunan kakak pemilik mobil, maka banyaknya B adalah 6. Serta sebanyak 3 kakak tidak memiliki sepeda motor maupun mobil, maka yang dimaksud adalah banyaknya anggota A gabungan B komplement sama dengan 3. Sehingga karena kita tahu bahwa banyaknya anggota A gabungan B komplement 3, maka banyaknya anggota A gabungan B sama dengan banyaknya anggota S dikurangi banyaknya anggota A gabungan B komplement. Sama dengan 16 dikurangi 3 adalah 13. Nah, kita misalkan bahwa banyaknya anggota A irisan B sama dengan X. Maka banyaknya anggota A gabungan B sama dengan banyaknya anggota A ditambah banyaknya anggota B dikurangi banyaknya anggota A irisan B adalah 13 sama dengan kita tulis yang sudah diketahui ya, yakni 13 sama dengan 10 ditambah 6 dikurangi X. Kita cari X-nya adalah 10 tambah 6 dikurangi 13, hasilnya adalah 3. Jadi banyaknya kakak yang memiliki sepeda motor dan mobil ada 3 kakak. Kemudian kita belajar tentang relasi dan fungsi. Nah, perhatikan keempat gambar berikut. Gambar-gambar ini berisikan tentang relasi atau hubungan dari kedua himpunan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang fungsi. Nah, dalam bentuk diagram panah, relasi dari himpunan A ke himpunan B yang dilambangkan dengan relasi A ke B merupakan fungsi. Jika dia memiliki ciri-ciri, semua anggota A memiliki kawan di B. Dan kurva pemasangan dari A ke B dia tidak ada yang bercabang. Dari keempat gambar ini, kira-kira mana yang dia termasuk fungsi? Adik perhatikan ya, sesuai dengan syarat-syaratnya ini, maka dari keempat contoh relasi yang digambarkan pada gambar 3.1 dan gambar 3.2, relasi R yang memenuhi syarat sebagai fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang ditunjukkan pada gambar 3.2 atau R3. Gambar 3.2 yang A atau R3 ya, karena kita tahu bahwa semua anggota A ini dia memiliki kawan di B, dan kurva pemasangan dari A ke B dia tidak ada yang bercabang. Nah, selanjutnya adalah kakak punya contoh soal, manakah di antara relasi-relasi R berikut yang merupakan fungsi? Jadi lihat gambar 1 dan gambar 2. Nah, dari kedua gambar tersebut, kita gambar dulu pemasangannya. Kita gambar dulu
Setelah kita gambar, maka berdasarkan ciri-ciri fungsi, dapat kita simpulkan bahwa R1 dia merupakan fungsi dari A ke B, ditulis R1 sebagai fungsi dari A ke B, karena anggota dari A ini semua memiliki kawan di B, dan pemasangan dari A dia tidak ada yang bercabang. Dan R2 dia jelas bukan fungsi, karena dia tidak memenuhi ciri-ciri fungsi. Selanjutnya adalah banyaknya fungsi dari dua himpunan. Misalkan diketahui himpunan A dengan anggota A, B, C, dan himpunan B dengan anggota 1 dan 2. Kira-kira diagram panah semua fungsi yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B itu dapat kita gambarkan sebagai berikut. Berdasarkan gambar diagram panah tersebut yang ada di layar PowerPoint ini, tampak bahwa himpunan A memiliki 3 anggota, atau banyaknya anggota A sama dengan 3, dan himpunan B dengan 2 anggota, atau banyaknya anggota B sama dengan 2. Jadi, banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B itu sebanyak 2 pangkat 3, atau hasilnya adalah 8, sesuai dengan rumus yang tadi ya. Sehingga banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah banyaknya anggota B pangkat banyaknya anggota A. Selanjutnya ada contoh soal. Diketahui bahwa sebentar. Nah, diketahui bahwa himpunan A dengan anggota A, B, C, dan himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Nah, berdasarkan rumus tadi, kita dapat mencari banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B dengan kita tafsirkan dulu bahwa banyaknya anggota A sama dengan 3 dan banyaknya anggota B sama dengan 5. Sehingga dengan rumus banyaknya anggota B dipangkatkan banyaknya anggota A itu akan menentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B. Sehingga hasilnya tadi adalah 5 pangkat 3 sama dengan 125. Selanjutnya adalah keliling dan ukuran bangun datar. Jika kita berjalan menyusuri tepian sawah yang berbentuk persegi panjang, jauhnya jarak dari suatu titik di pinggir sawah, sehingga kembali lagi ke titik semula itu merupakan keliling dari sawah tersebut. Di sini kakak punya contoh soalnya adalah hitunglah keliling bangun di samping. Nah, karena bangunnya dia ini terdapat satuan-satuan yang memudahkan kita untuk menghitung, kita beri nama dulu bangun tersebut dengan bangun A, B, C, D, E, F. Sehingga kelilingnya adalah A, B, ditambah B, C, ditambah C, D, ditambah D, E, ditambah E, F, dan ditambah F, A ya seharusnya. Mohon maaf karena ini salah ketik. Sehingga hasilnya adalah 6 satuan, ditambah 4 satuan, ditambah 2 satuan, ditambah lagi 2 satuan, ditambah lagi 4 satuan, ditambah lagi 2 satuan. Hasilnya adalah 20 satuan. Selanjutnya adalah luas bangun datar. Misalkan langit-langit dari sebuah ruang tamu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 5 meter dan lebar 3 meter. Pada langit-langit tersebut akan dipasang eternit yang berbentuk persegi dengan panjang sisi-sisinya adalah 1 meter. Itulah banyaknya eternit yang diperlukan untuk menutupi seluruh atap ruang tamu tersebut. Kita gambar dulu eternit. Kita gambar dulu langit-langitnya. Nah, setelah kita gambar, kita beri bangun tersebut dengan nama bangun A, B, C, D. Nah, luas daerah suatu bangun datar adalah luas daerah yang dibatasi bangun tersebut itu merupakan banyaknya satuan luas yang dapat digunakan secara tepat untuk menutupi bagian tersebut. Sehingga untuk mencari banyaknya eternit yang diperlukan untuk menutupi seluruh atap bangun tersebut, kita dapat menggunakan rumus luas sama dengan panjang dikali lebar. Nah, ada contoh soal lain, yakni sepetak sawah berukuran panjang dan lebar masing-masing 50 meter dan 30 meter. Berapakah luas sawah tersebut?
Dengan menggunakan rumus luas persegi panjang, kita dapat mencari luas dari sawah tersebut, yakni diketahui bahwa panjangnya tadi 50 meter dan lebarnya adalah 30 meter. Sehingga luas sama dengan panjang kali lebar adalah 50 meter dikali 30 meter. Dan hasilnya adalah 1.500 meter persegi. Kemudian ada luas jajar genjang dengan rumus luas jajar genjang sendiri adalah luas alas dikali tinggi. Nah, di sini ada contoh soal, yakni hitunglah luas jajar genjang berikut. Kita tahu bahwa alasnya adalah 8 dan tingginya adalah 4, sehingga langsung saja kita kalikan bahwa luas dari jajar genjang adalah alas dikali tinggi, yakni 8 dikali 4, hasilnya adalah 32 satuan luas. Selanjutnya ada luas trapesium. Luas trapesium adalah A tambah B dikali 1/2 kali T, di mana A dan B adalah dua sisi yang saling sejajar dan T adalah tingginya. Biasanya A ini dia terletak di atas dan B dia terletak di bawah pada gambar trapesium. Nah, seperti ini. Atau bisa juga dibalik, asalkan dia itu merupakan sisi yang saling sejajar. Kita dapat mencari luas trapesium ini dengan menggunakan rumus yang ada, sehingga kita masukkan saja. Karena tadi kita tahu bahwa A sama dengan 8 dan B sama dengan 5, maka kita jumlahkan, hasilnya adalah 13, dan tingginya adalah 4. Nah, setengah dari 4 adalah 2, sehingga luasnya adalah 13 kali 2 sama dengan 26. Jadi luas trapesium tersebut adalah 26 satuan luas. Selanjutnya ada luas belah ketupat. Luas belah ketupat adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, hitunglah luas belah ketupat berikut ini. Biar adik-adik semakin paham ya, langsung saja kakak sajikan soalnya seperti yang tertera di layar PowerPoint. Luasnya adalah setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Ini yang dinamakan diagonal 1 dan ini yang dinamakan diagonal 2. Sehingga setengah dikali 10 dikali 6 sama dengan 30. Jadi luas belah ketupat tersebut adalah 30 petak satuan luas. Kemudian ada luas layang-layang. Luas layang-layang di rumusnya adalah diagonal 1 dikali setengah diagonal 2 atau diagonal 1 dikali diagonal 2 bagi 2. Nah, hitunglah luas layang-layang berikut. Nah, ini diagonal satunya adalah 7 dan diagonal 2-nya dia adalah 6, sehingga langsung saja kita masukkan setengah dikali 7 dikali 6, hasilnya adalah 21. Sehingga luas layang-layang tersebut adalah 21 petak satuan luas. Luas segitiga. Luas segitiga itu dengan kita misalkan panjangnya adalah A dan tingginya adalah T, sehingga untuk mencari luas segitiga, kita dapat menggunakan rumus A kali T per 2 atau 1/2 dikali A dikali T. Nah, kita perhatikan dulu gambar dari segitiga berikut. Jika satuan luas yang berupa petak persegi tersebut untuk segitiga A, B, C, D adalah cm persegi, segitiga DEF adalah meter persegi, dan segitiga PQR adalah meter persegi, berapakah luas dari masing-masing segitiga tersebut? Nah, langsung saja kita jawab. Karena tadi alasnya adalah, kita tahu bahwa dia 5 satuan, tingginya ada 4 satuan, sehingga luas dari segitiga ABCD adalah setengah dikali A kali T, hasilnya adalah 10. Begitupun dengan segitiga DEF dan segitiga PQR, kita sesuaikan dia dengan gambar sebelumnya. Hingga nanti ditemukan bahwa luas segitiga
DEF adalah 9 meter persegi dan luas segitiga PVR adalah 10 km persegi. Nah, yang terakhir adalah luas bangun datar tak beraturan. Luas bangun tak beraturan. Nah, misalnya pada kertas bertitik, satu satuan luas adalah sebuah petak. Jadi misalnya satu satuan luas ini dia dipisahkan sebagai sebuah petak. Nah, persegi seperti yang ada pada gambar berikut, jika L adalah luas dari bangun tak beraturan yang dimaksud, berapakah nilai L? Nah, salah satu cara untuk menghitung luas bangun tak beraturan tersebut adalah dengan menggunakan luas segitiga siku-siku. Kita tahu L1 dia nilainya, nah dengan rumus luas segitiga siku, untuk mencari luas dari bangun tak beraturan, kita dapat menggunakan rumus luas sama dengan luas total dikurangi L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Sehingga luas totalnya kita tahu bahwa dia ada 9 satuan. Kemudian luas satunya atau L1 dia 1,5 dan luas L2 dia adalah 1, luas L3 adalah 1,5 dan luas L4 dia adalah 1. Sehingga langsung saja kita hitung 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Jadi luas bangun tersebut adalah 4 satuan luas. Adik-adik perhatikan ya gambarnya. Nah, demikian sedikit penjelasan dari kakak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat belajar.